maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog Hai Bali Kengken pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Upaya menumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda. Kita akan bahas pagi ini bersama Ketua KNPI Buleleng Bapak Dr. Iputu Gede Parma Empar, dan terkait topik kita Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa di WhatsApp 081139999790. Dan pendengar, di bulan kemerdekaan, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini tentu menjadi momentum ya bagi generasi muda masyarakat tentunya dalam menumbuhkan semangat patriotisme dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Namun kondisi masyarakat yang dinamis tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak terkait untuk membentengi generasi muda penerus bangsa dari berbagai pengaruh negatif globalisasi. Nah, bagaimana upaya tumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda? Kita langsung akan bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua KNPI Buleleng Bapak Dr. Iputu Gede Parma Empar. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, merdeka. Merdeka, wah luar biasa semangat kemerdekaan, semangat 45-nya di bulan Agustus. Siapa ini? Pak Parma, ini kan lagi ramai juga di media sosial begitu ya, upaya tumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda. Mungkin salah satunya dengan gerak jalan kemarin bisa ya, tapi itu jadi ramai juga begitu. Wah, ini seharusnya bisa dengan cara lain, bukan hanya gerak jalan. Menurut Pak Parma gimana sih, apa sih yang dilakukan begitu? Masih relevankah untuk anak muda sekarang begitu? Baik, terima kasih Mbak Heni, pendengar RRI dimanapun berada yang sangat saya banggakan. Jadi pertama-tama selamat menyambut ya di bulan kemerdekaan ini ya. Kita detik-detik menuju HUT Kemerdekaan RI ya, 17 Agustus. Tentu saja Mbak ini ya, dalam konteks untuk kita menyambut bulan kemerdekaan, tentu semangat patriotisme ya dalam konteks tema yang diangkat pada hari ini ya oleh RRI luar biasa sekali. Karena semangat patriotisme mau tidak mau, bisa atau tidak, itu harus terus tumbuh dan kita jaga terus kobar apinya semangat patriotisme tersebut. Apa sih patriotisme? Itu sebenarnya kan adalah paham ya atau semangat kecintaan sebenarnya ya serta kesetiaan yang besar kepada bangsa dan negara. Jadi ada rasa cinta tanah air ya, bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia ya, kemudian juga memiliki sikap rela berkorban ya demi kejayaan dan integritas negara kita ya. Nah, termasuk juga dalam implementasi yang saat ini menjadi hal yang juga rasanya penting untuk kita terus diskusikan adalah terkait bela negara ya. Jadi di dalamnya ada bela negara itu. Nah, kemudian konteks kekinian patriotisme memang bisa dijalankan seperti tadi Mbak Eni bilang ya, dalam berbagai event ya, kegiatan. Nah, salah satunya itu tadi ya, yang namanya perayaan. Merayakan itu kan berupaya membuat kegiatan yang bisa membahagiakan ya, termasuk juga menjaga semangat persatuan dan kesatuan kita. Nah, memang contoh seperti kemarin gerak jalan ya, pastinya ini ya, kita, kalau saya sih pribadi melihat suatu tradisi yang rasanya mungkin ya perlu kita jaga terus ke depannya. Nah, cuma bagaimana nanti konteks dalam penyiapan, perencanaan dan pelaksanaannya mungkin perlu melihat juga kondisi kekinian kan di wilayah. Ya enggak bisa dipungkiri lah ya, saya, Mbak Eni, rekan-rekan pendengar lain sebagai pengguna jalan mungkin contoh kemarin itu ya, ada temuan-temuan itu ya. Nah, jadi kan tinggal bagaimana pengaturan. Mungkin ada permasalahan dalam pelaksanaan ya utamanya kemacetan ya, memang pastinya karena di mana-mana Mbak ini. Sekarang ini Bali kan salah satu permasalahan utamanya adalah kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas kan itu. Apalagi dengan pasca pandemi ini kan rebound istilahnya kunjungan wisatawan baik mancanegara Nusantara termasuk
mobilitas ya masyarakat kita lokal ini kan luar biasa. Nah, kembali ke itu ya tentu saja patriotisme ini harus kita terus jaga di kalangan generasi muda. Karena apa? Tantangan zaman ini berbeda-beda, Pak. Ini setiap zaman pasti ada tantangannya. Yang lalu kita bagaimana sebelum kemerdekaan 1945 itu berupaya merebut kemerdekaan. Kemudian setelah merdeka bagaimana menjaga kemerdekaan itu, karena banyak sekali tantangan internal dan juga eksternal, Pak. Ini ya kita juga sudah pahami perjalanan sejarah kan, bahwa di dalam pun perlu semangat persatuan. Apabila tidak bersatu ya di internal sangat mudah sekali tercerai-berai ya. Nah, ini yang selalu kita bahasakan, bagaimana rajutan NKRI, rajutan kebinekaan ini jangan sampai terkoyak, jangan sampai robek. Nah, kemudian era-era berikutnya ya, era pembangunan ya, era bagaimana menguatkan ekonomi ya. Lalu juga dulu kita sering mendengar istilah trilogi pembangunan ya, bagaimana pertumbuhan, pemerataan, stabilitas ya. Nah, kemudian ada era reformasi ya, di mana ada pelurusan-pelurusan terhadap mungkin kebijakan atau strategi ataupun implementasi yang melenceng lah ya dari periode sebelumnya atau era orde sebelumnya. Nah, kemudian ya tantangan sekarang ya tantangan yang lebih rasanya bukan tantangan yang mudah juga untuk dihadapi ya, globalisasi ini. Bagaimana perkembangan teknologi ya, perkembangan IT, komunikasi ya, yang demikian deras ya. Saya sering menyampaikan, dan ini memang temuan ilmiah ya, bahwa perkembangan teknologi sekarang disampaikan bahwa rasanya 10 tahun terlalu cepat ini Mbak Eni perkembangannya. Kita kan ya Mbak Eni, Pak dan pendengar mungkin sudah mendengar istilah AI ya, Artificial Intelligence. Ya, betapa mudahnya sekarang misalnya kita dalam konteks untuk bertanya, membuat ya, mengkoreksi ataupun apapun pengkonsepan dengan ChatGPT misalnya ya. Nah, ini terus berkembang, ini aplikasi-aplikasi di luar ChatGPT akan ada lagi ini baru. Jadi ini ya tentu harus disikapi dengan hati-hati juga oleh seluruh kalangan, utamanya juga generasi muda ini ya. Ini kan sedikit banyak akhirnya membentuk karakter. Karakternya apa? Karakter anak muda sekarang kan ya kita bisa bilang prestasi banyak, tapi juga yang menjadi perhatian, concern, dan ya istilahnya kewaspadaan kita kan perubahan karakter ya. Bagaimana anak-anak muda menjadi tidak sabar, menjadi ingin segala sesuatunya instan, cepat. Ya, kemudian juga ingin mudah untuk mendapatkan sesuatu ya, dengan entah privilege atau apapun itu ya. Sekarang kan ya konteks pelayanan pun sekarang kan yang didorong kan itu. Secara nggak rasa kita kan apa-apa cepat kan gitu ya. Ya, contoh apapun misalnya masyarakat ingin berurusan atau apa, utamanya lembaga pelayanan publik gitu ya. Apa-apa kan ingin cepat. Padahal apakah yang cepat itu udah pasti baik nggak? Kan itu yang pertanyaannya sekarang. Kalau dulu kita istilahnya ada prosedur ya katakanlah birokrasi, walaupun kalau birokrasinya di melencengkan birokrasi kan bisa aja gitu. Cuma konteksnya kan bagaimana mencermati ya apapun itu sebelum mengambil keputusan. Nah, sekarang kan beda. Nah, semua serba cepat. Kemudian juga bahwa dalam konteks anak-anak sekarang tantangannya adalah bagaimana untuk bisa, misalnya yang hal-hal yang kontekstual lah, untuk bisa fokus ya. Dulu misalnya membaca, menyimak ya, melihat ya, dalam konteks pendidikan juga ini kan semakin turun ya. Ini ada penelitian juga Mbak Eni, bahwa fokus anak-anak sekarang semakin berkurang. Jadi ketika misal membaca lewat 15 menit sudah nggak fokus lagi anak-anak ya. Nah, ini contoh. Bahkan ekstrimnya ada dibilang fokus sekarang manusia, utamanya generasi kalangan muda, lebih rendah dari ikan koi katanya. Ada itu penelitiannya. Jadi cepat kita ini ya, maksudnya konsentrasi buyar ya, enggak mau terus untuk menyimak, membaca sampai akhirnya. Salah satu contoh lah ya. Nah, itu yang ini. Ini karena apa? Ya media, itu yang saya bilang tadi, tantangan itu tadi. Perkembangan teknologi. Sekarang kita kan banyak snack video lah misalnya. Apa-apa kan mau cepat, Mbak. Itu kan salah satu mau cepat kan. Ya kita lihat dari media-media sosial lah. Video-video itu pendek-pendek sekali, tapi pesannya padat sekali. Nah, jadi nggak perlu sesuatu yang panjang, yang lebih mendalam, yang lebih bisa dipahami lebih
lebih rigid gitu. Nah itu juga ya mungkin jadi tantangannya juga untuk upaya agar anak muda kita ini tumbuh jiwa patriotismenya tidak bisa dengan cara-cara lama begitu mungkin ya Pak Parma ya. Betul. Jadi upaya-upaya kekinian yang harusnya dilakukan begitu. Betul Mbak Yani. Jadi memang ya satu sisi kita nggak bisa pungkiri zaman berubah mau nggak mau kita harus ikuti karena ini kan perubahan juga bukan hanya di Indonesia juga di negara di dunia. Tapi bagaimana kita melindungi juga masyarakat kita terhadap peluang-peluang yang tanda kutip akan distract gitu ya, akan merusak juga ya. Yang kita selalu kedepankan sebagai warga negara ini kan mentalitas, karakter. Kan itu yang selalu kita agung-agungkan lah ya dengan dari dulu. Adat ketimuran ya, budaya adiluhung. Benar. Misalnya, ya budi pekerti misalnya. Kebanggaan anak muda akan daerahnya, akan kecintaan dengan budayanya itu yang mungkin perlu juga ditumbuhkan saat ini. Betul. Termasuk itu juga ya budaya dan sebagainya. Cuma sekarang kan dengan filtrasi budaya asing yang begitu kuat, betapa pesatnya ini kan sedikit banyak juga kan mempengaruhi Mbak ini. Jadi bagaimana ya kembali ya maksudnya nggak bisa disalahkan juga anak muda karena begitu ya generasi baby boomer sekarang ya. Nah, ini kan generasi yang baru lahir sudah megang HP istilahnya kan gitu. Nah sebagai orang tua pun juga kan menjadi otokritik juga sebenarnya kan. Satu sisi orang tua mungkin ingin mudah ya itu dimulai dari itu. Makanya kalau bilang tripusat pendidikan Mbak ini. Jadi itu kan ada pendidikan formal, informal, non formal. Sekarang mohon maaf orang tua kan hanya menyerahkannya ke formal. Iya kan itu situasinya kan. Ya kerja ya dengan berbagai alasan lah ya. Memang masing-masing kan punya kepentingan kebutuhan ya untuk karir apa segala macam. Dari bayi udah ada penitipannya kan, dari anak-anak untuk harusnya orang tua ada pendekatan untuk ikut ngajari, ada les bisa dikasih begitu. Apapun kalau ada salah misalnya anak-anak dalam bersikap ini di sekolah apa di kampus yang nggak bener nih ngajarin kan itu. Padahal kita kalau di pusat pendidikan itu ada formal, informal, non formal. Ada di sekolah, di kampus, ada di keluarga itu sendiri dan lingkarnya dan di lingkungan sosial, lingkungan luar. Baik. Nah ini yang tantangan rasanya perlu ya kita gini. Tapi kalau Bu Leleng nampaknya sekarang di bulan Agustus ini semarak. Salah satunya mungkin benderanya sudah terpasang di sepanjang jalan itu. Mungkin itu juga salah satu cara untuk menumbuhkan agar terbiasa juga anak muda sekarang melihat kita masih harus berjuang juga ini begitu menyemarakan kemerdekaan kita begitu ya Pak Parma. Betul Mbak ini. Jadi ya syukurnya ya saya lihat fenomena khusus tahun ini ya. Ya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya agak cerewet kita mengomentari dan mengkritisi gitu ya. Kalau Piala Dunia, kalau Piala Eropa, bendera negara-negara asing semarak sekali. Nah, tapi untuk kemerdekaan sendiri setahun sekali kok kayaknya nampaknya berlomba juga. Nah, sekarang nampaknya berlomba. Ya, ini suatu sign positif lah, sign yang bagus saya lihat. Sekarang kita rame-rame termasuk kendaraan-kendaraan saya semua isi bendera ini saja. Roda 4, roda 2 kita isi. Bahkan sepeda gayung pun isi lah perlu kan gitu. Malah rasanya sekarang dia isi kenapa saya tidak gitu sekarang. Betul Mbak Eni. Itu yang terjadi ya kita konteks peluang ya sekarang kita melihat mudahan ini menjadi daya ungkit juga trigger kita untuk bisa istilahnya untuk kembalilah ya bangkit mencintai dalam konteks jiwa patriotisme ini. Paling tidak jiwa patriotisme dengan hal-hal sederhana lah. Pasang bendera itu sudah menunjukkan ya bahwa Anda ini cinta tanah air, kita ini cinta tanah air gitu. Baik. Luar biasa pendengar, upaya tumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda tentu tidak mudah di zaman sekarang begitu ya. Kecintaan akan budaya, kecintaan dengan negara begitu, bagaimana anak muda sekarang mampu berkorban untuk negaranya begitu. Jangan sampai nanti pendidikannya tinggi, di beasiswa keluar begitu, tapi bukan negaranya yang dibela tapi malah di luar bekerjanya. Nah, hal seperti itu yang perlu dibentengi juga tidak Pak Parma? Ya, betul. Jadi saya melihat gini Mbak ini. Jadi filosofisnya adalah bagaimana sebenarnya kita melihat peran pemuda dalam roda zaman ini adalah perang ataupun peran yang tidak pernah usai. Jadi karena terus berubah seperti tadi saya bilang ya, dari kemerdekaan, pasca, kemudian merebut. Karena apa? Karena akan selalu bertumbuh tantangan-tantangan baru Mbak ini. Negara yang besar adalah negara yang siap melihat, memetakan ya dan menyiapkan strategi terhadap tantangan-tantangan. Iya, ke depan.
Itu negara besar seperti itu Mbak ini. Ya cuma kita kan sering dulu mendengarkan diskursus ataupun narasi ya karena kita Indonesia negara tanda kutip yang masyarakatnya mungkin konteksnya manja, sudah ibaratnya baru bangun sudah tersedia semua. Ada lagunya dulu, tanam ini bisa tumbuh kan, air tersedia, hawa sejuk, kita musim yang sangat nyaman kan gitu kan. Termasuk juga ternak apa segala macam lah ya dalam konteks dulu bagaimana membangun kehidupan. Nah itu yang harus kita polanya kita ubah ya, kita pelajari. Negara maju kan beda. Contoh sederhana Jepang lah misalnya. Jepang yang misalnya dengan potensi alamnya yang sebenarnya terbatas, banyak sering terjadi gempa, akhirnya trigger ya masyarakat untuk bisa maju. Yang terdekat lagi Singapura misalnya, punya sumber daya alam apa sih Singapura? Nggak ada sama sekali Mbak ini, lebih kecil dari Bali lah istilahnya ya, ujung ke ujung dekat sekali. Tapi dia mampu. Dan berperan besar di kawasan itu loh untuk bagaimana mempengaruhi juga roda perekonomian ya, menjadi jalur utama misalnya pengiriman barang antar lintas benua ya. Nah itu salah satu contoh. Harusnya kita padahal sebelahan ada Batam, ada Kepulauan Riau, kenapa nggak bisa lebih mampu dari itu? Nah itu salah satu contoh pada tantangannya. Nah jiwa kompetitifnya itu gimana cara menumbuhkan? Nampaknya sekarang anak muda sekarang jiwa kompetitifnya banyak yang mengeluh juga. Betul. Kalau diajak anak milenial sekarang diajak bekerja, lebih dikit aja kerjanya sudah ngeluh. Betul. Ada saja alasannya katanya. Betul. Gimana dong caranya nih sekarang Pak Parman? Betul. Makanya saya mengistilahkannya ACC sekarang ya. ACC? Apa ACC? Adaptif, kreatif, kolaboratif. Ini. Jadi dalam rangka menghadapi, saya sih melihat gini ya, ke depan kita tidak boleh lagi hanya melihat sesuatu itu dari sisi atau kacamata competitiveness semata gitu ya. Ke depan itu harus dibarengi juga dengan kolaborasi. Jadi kita pertama harus adaptasi dulu dengan perkembangan zaman. Nah ini yang juga kan sudah dimulai sebenarnya pada kebijakan-kebijakan pemerintah ya di pusat ya, contoh kayak dulu rapor itu enggak ada ranking atau apa ya, itu kan karena menunjukkan yang penting kamu nilai seginilah misal, sama kayak di kampus pun juga kan enggak ada rankingan. Itu kan salah satu contoh bahwa adaptasi untuk melihat ataupun berkaca ya pada perkembangan yang ada sekarang dan nantinya itu harus cepat kita. Lalu kreatif pastinya ya bahwa kita harus terus memutar otak ya, bisa menyikapi ya sedini mungkin apa yang akan terjadi ke depannya ya. Konteks juga melihat peluang-peluang ya. Kalau ya di SWOT analysis itu kan bagaimana strength, weakness, opportunity, threat lah. Kita bagaimana melihat kelebihan kita, kelemahan kita, melihat juga tantangan-tantangan yang akan bisa kita hadapi, dan melihat bagaimana kesemua itu menjadi sebuah peluang seharusnya untuk kita lihat. Nah terakhir adalah kolaboratif ya. Nah, kita sebagai warga dunia ya memang mau tidak mau harus kolaborasi, termasuk juga skop yang kecil yang sekarang ini. Nah ini contoh sering kita lakukan ya, contoh di dunia pendidikan misalnya di kampus ya, adik-adik mahasiswa misalnya kita berikan peluang untuk berwirausaha, karena selalu kita dorong kan bahwa ke depan tidak boleh atau tidak semata mahasiswa atau anak didik setelah tamat itu menjadi job seeker, pencari kerja, tapi harus juga bisa menjadi job creator, pembuka lapangan kerja. Nah, kita berikan peluang-peluang misalnya dalam konteks proposal pengembangan kewirausahaan segala macam, misalnya membangun bisnis dari awal ya, mikro, itu yang kita dorong terus kan sebenarnya. Nah, itu kan perlu kolaborasi, Mbak. Ada yang ya punya modal, ada yang punya kemampuan accounting, ada yang punya kemampuan teknik khusus, ada yang bisa komunikasi, ada yang bisa pemasaran misalnya ya, ada yang bisa untuk produce dan segala macam ya, sesuai dengan elemen unsur manajemen itu. Nah itu yang dalam konteks kolaborasi ke depan ini kita penting, dan ini adalah lintas keilmuan ya. Jadi lintas keilmuan. Dalam satu sisi memang kita kompetitif ya, tapi sisi lain juga kita harus bisa berkolaborasi. Mampukah anak muda sekarang seperti itu nantinya? Harus mampu nih tantangannya. Harus mampu. Kita tidak boleh menjadi generasi strawberry. Kan itu yang sekarang menjadi. Iya. Saya sering dari dulu Mbak ini. Ya kebetulan saya dulu pengalaman juga sebagai wakil dekan 3 kemahasiswaan ya, sebelum wakil dekan 2 juga yang melihat sudah fenomena ini sudah agak lama sebenarnya. Jadi bagaimana kedaya tahan malangan mahasiswa itu selalu saya dengungkan ya istilahnya. Kenapa? Tantangan ke depan ya bukan nakut-nakuti lah ya, kita ini fakta. Negara-negara besar pun
selalu menyiapkan diri dan bagaimana dia bisa kuat karena melihat segala sesuatu itu tantangan ke depannya. Iya. Bukan hanya ngeliat yang bagus-bagus saja ke depannya. Nah, ini yang saya coba juga sampaikan. Mengantisipasi begitu. dulu gitu loh. Jadi sebelum ya samalah Mbak ini. Siapa yang tahu ada pandemi misalnya, isu kesehatan, siapa yang tahu geopolitik, tiba-tiba perang, ya kemarin Rusia Ukraina, terus Timur Tengah, bisa nggak eskalasi meluas misalnya, atau kita juga ada Laut Cina Selatan yang saling berebut sekarang termasuk Indonesia, kan ada tahu. Ini yang perlu antisipasi dan anak muda juga harus berpikir itu ke depannya. Nah itu yang saya bilang kedaya tahan Malangan itu, bahwa anak-anak sekarang tidak boleh menjadi generasi lembek karena semakin hari ke depan tantangan semakin besar. Dari sisi demografi jumlah angkatan kerja ke depan pasti akan semakin tinggi. Sebelumnya sekitar 5 tahun lalu itu sekitar 30%, 2030 menuju milenial 2045 Indonesia emas itu berbalik Mbak ini bisa jadi 70%. Ini yang harus tanda kutip diisi perutnya. Ini yang harus disediakan dibuka lapangan pekerjaan. Makanya dari dulu saya selalu bilang, memang tidak salah pemerintah sekarang terus mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kurang lebih 3,5 juta per tahun harus disiapkan lapangan kerja Mbak ini. 3,5 juta itu dalam hitung-hitungan ya, harus ada istilahnya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sekitar 5,5%. Makanya kan kepala negara selalu mendorong bagaimana terus meningkatkan. Salah satunya apa? Yaitu tadi investasi memang ya bagaimana menguatkan potensi-potensi pendapatan negara kan ya, pajak dan sebagainya ya, termasuk juga pembukaan lapangan usaha ya. Investasi otomatis ketika masuk buka lapangan kerja, lapangan usaha-usaha sub-sub juga mikro yang ada di sekitarnya ya, termasuk juga pajak pastinya kita akan dapatkan dari sana. Nah, tantangan ini anak-anak muda harus lihat ke depan, jangan melihat hanya 1 meter 2 meter di depan ini. Kalau itu tidak kuat fenomenanya sekarang karena Bali katanya tertinggi untuk kasus bunuh diri. Nah, betul. Nah, ini menarik Mbak ini mumpung bicara begitu juga lanjutannya, Bali banyak orang asing datang ke sini karena merasa nyaman. Kalau nyaman paling tidak bahagia kan. Benar. Ada di sini. Namun kenapa yang terjadi fenomenanya berbalik? Ini kan ada disparitas. Benar. Fakta yang ada di dalamnya bahwa ternyata masyarakat Bali pun ya mohon maaf perlu sebenarnya perhatian mental, jiwa, ya. Kebahagiaan yang tidak bisa kita baca Mbak ini. Mbak ini senyum dengan saya nggak tahu dalam seperti apa, atau Mbak ini pun lihat saya mungkin kelihatan senyum, pendamnya seperti apa. Nah ini yang mungkin perlu pendekatan-pendekatan khusus. Ya itu yang saya bilang tadi Mbak ini Tripusat Pendidikan itu tadi, bahwa tidak semata tanggung jawab itu di lingkup formal, tapi juga keluarga terdekat, termasuk juga lingkungan sosial. Kita kan sekarang sudah mohon maaf jarang sekali kan untuk orang yang lebih dewasa, lebih tua menegur anak-anak misalnya yang bandel tanda kutip. Karena ini part of proxy war Mbak Yani. Kita sedang berperang terhadap unstate war, bukan terhadap negara yang tidak kelihatan ini Mbak ini. Narkoba. Benar. Bagaimana luar biasanya perkembangan narkoba. Ini kan fenomena gunung es. Ya syukur APH saya sangat apresiasi lah kepolisian ya dan jajaran terkait terus memberantas narkoba ini karena ini adalah daya rusak yang paling tinggi Mbak ini. Narkoba, lalu tawuran pelajar misalnya. Ini kan fenomena yang juga sekarang malah muncul lagi begitu. Sampai dengar kota petarung ini kan ya kurang baik lah terdengar. Kemudian pergaulan bebas Mbak ini. Ini kan ya mohon maaf lah kan pernikahan dini ya, gimana melihat memandang ya mohon maaf ya hubungan intim itu sebagai sesuatu yang biasa. Ini kan fenomena ya di anak-anak kita yang rasanya prihatin juga gitu loh untuk melihatnya. Nah itu yang saya bilang tadi, kembali ke generasi yang tantangan ke depan semakin berat loh. Kalau kita nggak menguatkan mental, menyiapkan diri ya itu tadi. Mohon maaf akhirnya kan jalan akhir yang singkat akhirnya dibuat oleh anak-anak muda kita gitu. Wow, luar biasa kalau kita melihat tantangannya ke depan ini ya. Sebagai orang tua juga harus membentengi anak-anak ini. Tapi kita sapa pendengar dulu ya Pak Parma ya. Mohon izin ingin ikut bergabung juga pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 Mbak Eni. Selamat pagi nggih Pak Komang. Pak Ketut. Pak Ketut Maliasa Bendalam. Nggih. Ya. Nggih silakan Pak Ketut, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Om Swastiastu Bapak Dokter. Nggih, Om Swastiastu Pak Ketut nggih. Ini menarik sekali. Upaya menumbuhkan rasa patriotisme para generasi muda. Nggih. Luar biasa.
yang garis bawahi tadi Pak Dokter menyampaikan jangan menjadi generasi muda yang seperti stroberi. Nggih. Tampilannya manis, kelihatannya indah, tetapi isinya tidak benar. Nggih. Kalau menurut yang juga mungkin supaya jangan seperti kain jarang. Di sini melengus, di tengahnya pesak bengkel. Nggih. Nah ini perlu para generasi muda menyadari, yaitu adanya performance. Jadi penampilannya oke lah, seperti stroberi. Tapi jangan lupa untuk memiliki kompetensi Betul. yang namanya kemampuan. Nggih. Berbicara masalah patriotisme, tadi Bapak Dokter sudah menyampaikan, saya apresiasi sekali dari awal ikuti semangat cinta tanah air, rela berkorban untuk kejayaan nusa dan bangsa, yaitu Republik Indonesia. Nah kemudian sangat perlu dikembangkan pada generasi muda dengan cara implementasi dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bahwa kita punya pilar kebangsaan meliputi ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda harus dibina supaya visioner, berwawasan, dan kompetensi, dan kompetitif juga. Salah satu melalui pembinaan, pengayoman, bimbingan mental dari organisasi KNPI. Syukur sekali anak KNPI. Semua, Pak. Dapatnya Ki Hajar Dewantara, Bapak Dokter, Bapak tadi menyebut Tri Pusat Pendidikan ini tampaknya tidak berjalan dengan sinergi atau kolaborasi. Misalnya, pendidikan orang tua yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah Tri Pusat Pendidikan orang tua itu luar biasa. Betul. Membina mental, walaupun tidak pengetahuannya saja, tetapi mentalnya, karakternya. Betul. Itu penting sekali. Kemudian pendidikan sekolah dilanjutkan. Sekolah di samping ilmu, ya pembinaan yang disebut dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian lingkungan luar biasa pengaruhnya. Betul. Kalau ada di lingkungan metuakan, dia metuakan. Metuakan, dia metuakan. Nah itulah. Betul. Yang ingin bertanya Bapak Dokter, ampun mungkin. Apa-apa saja usaha KNPI untuk menumbuhkan rasa patriotisme para generasi muda? Kira-kira apa penyebab Tri Pusat Pendidikan tadi itu tidak bersinergi? Generasi muda harapan bangsa untuk melanjutkan estafet keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Kolaborasi ini, sinergi ini penting sekali. Wenten kau sering taliwan, numbas mana sering mangupure, wenten rausik yang teniwan tidak nunas gang sinampure. Mantap. Rayu, Pak Rayu Atat Suksema biasa di Bondalam Suksema niki Pak Atat sudah ikut bergabung ya, luar biasa niki Pak Atat. Ada juga di WhatsApp Niki, selamat pagi Pak narasumber. Tampaknya sekarang juga kecintaan terhadap tanah air berkurang. Kerja di luar negeri, negara luar diagung-agungkan, negara sendiri ditinggalkan. Nah itu. Nanti satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 Selamat FM. pagi. Semoga tetap jaya di udara. Jaya Merdeka. Merdeka Pak Selamat Angas. Merdeka. Proklamasi ke-79. Luar biasa Merdeka. Om Swastiastu Pak Deparma. Swastiastu Pangas nggih. Dumugi Rajang Rahayu. Nggih. Suruh ngajang nyak mau bayu. Ya, dalam melakukan patriot ini ya tadi kan anak muda sini kan sebetulnya kan banyak sekali yang kurang memahami. Satu, jiwanya itu saya lihat. Biasanya kan sebelum 17 Agustus 1 bulan kan pasang bendera ya. Banyak di pinggir jalan itu semua. Betul. Nanti kalau ada misalnya katakanlah kalau ada misalnya Pak bola misalnya Piala Dunia bendera ini segede-gede itu. Ini saya lihat di sana kurangnya sekali. Kenapa kok sampai seperti itu ya? Karena dia sudah melakukan pendidikan yang di SD, SMP, siapa sudah dapat pendidikan seperti itu. Jadi jiwa kesehariannya kurang. Nah ini perlu didedikasikan juga kepada yang tadi sudah Bapak Maliastu juga yang di Bondalam sudah menyampaikan. Jadi perilaku dari orang tuanya juga harus mendoktrin dari kecil gitu, biar menjadi kebiasaan. Nah, belum lagi ini dalam memerangi proxy war ini kan banyak sekali sekarang anak muda ini yang terjangkit terlibat narkoba gitu. Jadi ini tugas bersama yang bukan tugas orang tua saja, tugas keamanan juga, kepolisian juga.
Nah, kadang seperti itu. Nah, mestinya ini juga harus bersama-sama juga memikul hal ini. Jangan ditiadakan juga dengan orang tua di rumah saja. Harus ada sanksi yang kuat sehingga aturan pun harus ditegakkan juga. Jangan sampai nanti saya agak miris mendengar itu. Jadi kan sampai nanti kadang-kadang oknum itu salah satu penegak hukum itu juga dia bisa mengisap sesuatu barang haram ini kimia di salah satu kantor tersebut. Nah, ini kan sangat perlu sekali untuk bagaimana caranya sekarang ini untuk menumbuhkan rasa kesadaran mereka. Seperti saya Pak Ade selaku, jadi ini memang benar-benar organisasi Pak Departemen semua tahu dah. Semua organisasi diikuti ini luar biasa untuk menyadarkan ULN terutama gitu ya. Nah ini cocok sekali, mudah-mudahan nanti ke depan Pak D, mungkin nanti wilayah timur bisa menjadi ke depan menjadi pemimpin yang di ULN nanti ya, Setungkare ya ke depan. Mungkin 10 tahun 15 tahun lagi kita tidak tahu perjalanan Ariel gitu ya. Nah, untuk yang lainnya Pak D, ini sudah luar biasa sekali. Mohon maaf mungkin mudah-mudahan nanti Pak D bisa nanti apresiasi lagi bentuk suatu di kecamatan dan di pedesaan sehingga nanti ada relawan-relawan yang bisa membantu nanti program ini. Itu aja saran dari saya. Sekian dan terima kasih. Santi. Sukses banget Pak Anggas. Sukses Pak Anggas di Kubet Tambahan. Nah ini dia. Pak Parma kenapa ikut banyak organisasi saking cintanya soalnya betul. Organisasi apapun nanti makin banyak begitu yang anak muda yang ikut juga Pak Parma ya. Betul. Satu penelpon lagi boleh Pak Parma, nanti kita bahas lagi nih. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jangan tahu yang Bungkulan. Pak Astawa Bungkulan, terus Pak Astawa. Atas penjelasan tadi dari Pak Dokter nih. Saya sangat mendukung sekali demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap ada, NKRI tetap berdiri. Cuma yang sampun iki, ampure Pak Dokter. Coba ya kembali kita membaca Indonesia menggugat. Bukan Soekarno menggugat, Indonesia menggugat. Jika coba diartikan, dimaknai. Salah satu contoh, beliau berkata, yang bacakan sedikit. Di dalam masa, dengan masa, untuk masa. Itulah harus menjadi semboyan kami dan semboyan tiap-tiap orang Indonesia yang mau berjuang untuk keselamatan tanah air dan bangsa. Itulah coba di tiang Nastulung generasi tiang dan mengguri yang mengharapkan agar generasi muda yang akan datang tetap berpikiran sebagai proklamator Bung Karno. Untuk itulah yang ucapkan terima kasih Bapak bisa mensosialisasikan sehingga generasi yang akan datang tetap menginginkan Indonesia tetap ada di Indonesia. Apalagi sekarang Pak Jokowi ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Utara. Yang harapkan juga mungkin Bapak Dokter bisa menyampaikan keinginan saya sebagai masyarakat bila perlu duplikat bendera merah putih disebarkan ke seluruh provinsi, kabupaten dan kota Singaraja sehingga tiap-tiap kabupaten provinsi memiliki duplikat bendera merah putih yang dibuat oleh istri Bung Karno. Itu yang harapan saya sehingga mungkin nanti kita akan aparatur politik kita akan pergi ke dalam rangka menaikkan bendera merah putih di EKN yang pertama. Mungkin diberikan kepada semua provinsi yang ada di Indonesia. Sudah itu setiap kabupaten supaya memiliki duplikat bendera merah putih. Sekian, terima kasih. Itu harapan yang sebagai masyarakat sehingga betul-betul bendera itu disakralkan. Jangan sampai tidak ada yang menaikkan bendera pada saat seperti sekarang ini. Sekian, terima kasih. Om Santi. Semua Pak Astawa yang Bungkulan. Tapi sebelum ditanggapi boleh jeda dulu ya Pak Parma dan juga pendengar. Kita jeda dulu, nanti kita kembali membahas yang tadi sudah ikut bergabung juga ya dengan narasumber Bapak Gede Parma. Terima kasih pendengar, tetap di Pro 1. Pro 1. Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tuh kau lapas-lapaskan? Nah untuk apa?
mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya? Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu nih kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan. Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya? Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama. Asik! Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Upaya tumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda. Kita masih berbincang bersama Ketua KNPI Buleleng, Bapak Dr. Putu Gede Parma Empar. Pak Parma tadi luar biasa antusias masyarakat kita, pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ikut bergabung begitu, dan harapan besar ditumbuhkan juga nih KNPI bina ya mental anak muda juga ini begitu. Tapi di line telepon, tunggu sebentar pendengar, kita tanggapi dulu ini, tanggapi dulu mungkin. Silakan. Yang tadi kita sapa dulu. Boleh aja, sapa dulu boleh.
Sapa dari dulu. tadi ya kayaknya ya, dari tadi kayaknya. Aduh, dari tutup ya, ya, kita boleh, tanggapi siap. dulu Pak Nggih, Parma. nggih. Baik, terima kasih Mbak Eni. Apresiasi tadi kepada Pak Ketut Maliase, Pak Anggas, Pak Astawa ya. Jadi luar biasa sekali tanggapannya. Jadi ini salah satu contoh menyimak. Jadi memperhatikan. Jadi yang pertama gini, terkait bagaimana generasi strawberry seperti tadi kami sampaikan Pak Ketut, ya memang ini adalah tantangan ya, ini situasi dan bukan hanya terjadi di negara kita saja, sebenarnya juga di negara luar. Nah, pakai contoh lah konsepsi misalnya bela negara. Bela negara ini sesuatu yang bagus sebenarnya. Ini salah satu program pemerintah, program nasional, bahwa bagaimana untuk memperkuat pertahanan rakyat semesta, dibentuklah bela negara. Ini baru bela negara loh, belum wajib militer. Generasi strawberry itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada juga negara lain. Saya dulu pernah bekerja di Singapura. Singapura sudah menerapkan wajib militer. Jadi anak-anak yang memang setelah cukup umur dan fisik mental bagus, setelah SMA mereka ada melanjutkan untuk wajib militer kurang lebih selama 2 tahun. Termasuk Korea Selatan. Mbak ini suka nonton film Korea kan? Itu yang strawberry kinclong juga kan, artis-artisnya itu kan wajib militer juga sama. Kita belum ke sana loh, baru bela negara. Nah, ini yang maksud saya bilang juga tantangan bahwa masyarakat ayo dong dukung juga gitu loh. Kalau kita ngomong-ngomong ya istilahnya omon-omon aja patriotisme tapi nggak ada implementasi tindakan nyata, enggak. Ini belum loh wajib militer, baru bela negara. Nah, ini kita rasakan juga kan luar biasa sebenarnya kalau anak-anak kita mau dididik secara tepat istilahnya dalam konteks kedisiplinan, penguatan mental, karakter, ya itu tadi saya bilang. Makanya kalau ada istilah, saya selalu menggunakan istilah ke anak didik, living values education ya. Jadi bagaimana nilai-nilai kehidupan, ada life skill, ada soft skill, di samping hard skill. Kita kan lupa, sering hanya hard skillnya saja. Knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, misalnya dalam dunia pendidikan, hanya itu aja. Tapi bagaimana soft skill dan life skill kita, bagaimana berkehidupan. Contoh sederhana, misalnya ketika ke ATM ada ngantri, ya harus ngantri. Di lampu merah dia mengantri ya ngantri. Contoh sederhana sekali hal-hal seperti itu. Jangan nyerobot. Ada jalur lalu lintas memang yang garis lurus nggak boleh nyalip. Apa yang terjadi kita temukan sering di lapangan. Nah bisa dilihat sendirilah situasinya. Nah itu yang kompetensi itu yang kadang sering terlupakan. Nah makanya anak-anak muda selalu saya dorong. Pertama sekali harus punya integritas. Kemudian kapabilitas, baru akuntabilitas. Integritas dulu. Bagaimana nilai-nilai kejujuran itu kan ada di sana. Bagaimana loyalitas terhadap bangsa negara. Baru pupuk dengan kapabilitas, kemampuan kita itu tadi, knowledge dan skill kita. Baru terakhir akuntabilitas. Karena apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Itu harus diajarkan anak-anak sedini mungkin. Kalian buat program, misalnya di sekolah lah, di organisasi buat program, buat apa, rencanakan dengan baik, laksanakan dengan baik, selesaikan dengan baik. Selesainya apa? Dengan misalnya pelaporan. Administratif, biasakan seperti itu. Nah itu yang contoh-contoh kayaknya implementasi bisa kita jalankan. Nah terkait tadi pertanyaannya juga usaha-usaha KNPI, ya dari awal semenjak saya menjadi ketua KNPI, saya sudah berupaya melakukan revitalisasi istilahnya, Pak ini, mengembalikan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan pemuda. Sebagai apa? Sebagai katalisator, dinamisator juga. Sebagai juga peran utamanya adalah agent of change. Semangat agent of change, agen perubahan. Karena dari waktu yang lalu kan kayak kalau bercerita benang merah sejarah, siapa sih yang mempelopori selama ini perjalanan sejarah dari pra Budi Utomo 1928, kemudian kemerdekaan kalau nggak ada Rengas Dengklok segala macam ya, itu pemuda semua gitu loh. Nah ini yang harus dikembalikan sama revitalisasi kan itu tadi, mengembalikan peran dan fungsi anak-anak muda itu bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai follower, tapi juga benar-benar bisa sebagai agent of change, agen perubahan dalam konteks yang bagus untuk kedepannya. Kemudian juga sebagai moral force. Bagaimana penguatan moral yang seperti tadi saya bilang. Kita, ya mohon maaf lah, saya tidak mengatakan sebagian besar, tapi ada, yaitu apa, dekadensi moral ini Mbak Eni. Kan ini permasalahan kita, dekadensi moral yang rasanya sebenarnya sudah menjadi diskursus, sebenarnya sudah dari lama, cuma kita abai ya, bahwa moralitas anak-anak muda kita nih harus kita benar-benar perhatikan. Jadi dan meledaknya mungkin baru sekarang. Itu seperti contoh tadi ya, mohon maaf lah ya, video-video yang tidak patut, proxy war tadi yang saya bilang, tawuran apa segala macam, pergaulan bebas dan sebagainya. Nah kemudian juga kita berupaya menjadi social control organisasi KNPI. Jadi saya
berusaha walaupun dengan keterbatasan yang ada ya, kita berupaya untuk bisa mengambil peran itu tadi ya, membantu kontrol sosial ya pemerintah ya, bekerja sama dengan pemerintah ya, melakukan pembinaan misalnya ke sekolah-sekolah ya, kemudian ke kampus-kampus, bekerja sama juga dengan OKP lain ya, menjaga kondusivitas wilayah juga ya, terus kemudian melakukan diskusi-diskusi, kemudian juga memberikan pelatihan dan termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat dalam konteks itu. Dan kita selalu memposisikan sebagai educated element Mbak Heni ya, bahwa kita adalah golongan terdidik ya, anak muda kita memang dalam konteks pemerintah kan sudah jelas memang pendidikan ini suatu hal yang utama kan, dan ya ini mohon maaf kita perang yang memang masih kita terus jalani dan kita terus upayakan perbaiki kan, perang melawan kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan kan, itu Mbak ini yang sedang masih kita lakukan. Kebodohan apa ya, tentu dengan pendidikan ya, kemiskinan dengan apa ya, tadi dengan ekonomi itu tadi, dengan bagaimana strategi-strategi menjadi ya, contohlah kita siap menjadi pekerja tapi siap juga menjadi pengusaha misalnya, sedari awal anak-anak muda tidak malu untuk misalnya sambil sekolah, sambil kuliah, nyambi misalnya buka usaha. Sekarang kan banyak sekali jenis-jenis misalnya kedai-kedai atau apa. Nah, itu yang dalam konteks tadi bisa dikolaborasikan. Ada kompetensinya dulu. Kompetensi dan kolaborasi ya, untuk bisa bareng gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi kecintaan ya luar negeri gini situasinya. Nggak bisa dipungkiri juga kita melihat peluang yang mungkin dirasa lebih baik dari sisi ekonomi untuk bekerja di luar negeri. Nah, ini contoh lah kan fenomena. Ya kita terkenal juga syukurnya pemuda-pemuda Bali kita kan menjadi pemuda-pemuda yang andal untuk bekerja di luar negeri, baik itu di kapal pesiar ataupun juga di darat. Nah ini salah satu contoh. Saya rasa nggak masalah sebenarnya dalam konteks untuk memperbaiki ekonomi kehidupan keluarga misalnya. Namun ya tentu saja harapannya ketika sudah settle ya, ketika sudah punya modal ya bisa kembali untuk membangun desanya, wilayahnya. Ini kan sebagai contoh kan bagus sekali. Kita kan banyak berapa wilayah di sini yang terkenal sebagai seller lah, player-player yang memang berhasil lah setelah balik buka usaha, buka bisnis, ataupun buka lapangan kerja lagi baru. Saya rasa nggak masalah untuk hal itu. Cuma tinggal ya timing momen. Dan ini kan membawa duit juga balik daripada di sini, mohon maaf ya luntang-lantung nggak ada kerjaan yang terlalu gini, termasuk juga income nggak terlalu besar. Ya lebih baik di sana kita nyari dolar istilah ke sana untuk kita bawa ke sini. Nah nanti ilmu pengalaman pun bisa di-share juga di sini gitu. Tapi konteksnya tentu rasa cinta tanah air harus terus ada dimanapun berada di ujung dunia ini gitu ya anak-anak muda kita. Nah dari Pak Anggas, nah ini fenomena ya. Bendera saya setuju tadi sudah bagus, proxy war tadi saya sudah jelaskan, dan juga memang ini bukan hanya semata tanggung jawab kerja dari organisasi semata Mbak Yani. Kita kemudian istilah pentahelix. Jadi bagaimana peran pemerintah, peran private sector, swasta, industri, kemudian peran dari akademisi, dunia pendidikan, peran organisasi, kami juga, dan peran media. Tapi KNPI ada di daerah-daerah, maksudnya di desa-desa begitu, ngajak pemuda-pemuda di desa-desa juga tidak, Pak? Kami dalam konteks struktural kita, kalau saya ketua punya wakil-wakil yang mewilayahi wilayah masing-masing. Saya punya wakil ketua wilayah timur, tengah dan barat. Nah itu yang kami tugasi. Memang terus terang kami dari sisi sumber daya belum siap untuk membuka sampai kecamatan-kecamatan, tapi sebenarnya itu adalah salah satu program prioritas kami untuk ke depan. Bagaimana di masing-masing kecamatan KNPI punya, dan juga bisa nanti menggalang kekuatan organisasi kepemudaan juga yang untuk bisa kita sinergikan kerjanya. Ya, selama ini syukurnya kita telah bekerja sama dengan, yaitu tadi dalam konteks pentahelix, pemerintah daerah juga support, yaitu dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, kemudian dari Badan Kesbangpol juga ya, beberapa event-event kegiatan kami sinergikan itu. Sampai juga ke beberapa wilayah. Walaupun ini masih menjadi PR terus terang Mbak ini. Jadi dirasa mungkin belum maksimal. Nah ini menjadi PR bagi kami untuk kami buat lebih baik lagi. Nah kemudian dari Pak Astawa, ya ini baik sekali, memiliki nilai filosofis ya. Saya setuju ya, jangan sampai istilahnya jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah ya. Bagaimana kekuatan kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng pada umumnya ya terus kita gaungkan bersama-sama.
harus diingat Mbak ini, ya mungkin ini bisa menjadi apa namanya tema berikutnya. Sering kita lupa kok Singaraja ini adalah kota pusaka. Ini sering kita lupakan. Kenapa jadi kota pusaka? Banyak variabelnya, indikatornya. Ya, kita pernah menjadi ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi Bali. Ya, kemudian kita terkenal sebagai kota pendidikan. Ya, implementasi dari gelarnya kita, tanda kutip gelarnya kita seperti apa? Nah, ini yang perlu kita kuatkan dalam konteks tadi pentahelix itu secara bersama-sama gitu. Luar biasa antusiasnya ini pendengar di line telepon juga kering-kering dari tadi ya Pak Parma ya. Silakan. Yang ingin ikut bergabung kembali silakan di 24644. Kita masih ada 5 menit lagi mungkin. Silakan. Diterima boleh. Di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Sutaya Teja Kulangi. Nggih. Itu yang sedikit aja ya. Nggih, silakan Pak Sutaya. Kalau kita berbicara itu rasa nasionalisme pada ini bukan semata-mata kita lihat dari luar ya, penampilan luarnya. Yang paling penting itu adalah dari dalam ini. Yang dari dalam ini yang akan menentukan dia itu adalah betul-betul dia adalah seorang patriotisme. Kalau di luar bisa saja dengan mungkin dia memasang bendera yang begitu berlebihan, mungkin bapak-bapak kita itu ya itu bisa. Tapi yang paling penting sekarang kita melihat kenyataan yang terjadi itu ya. Ini maaf ini ya. Ini ya sering terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti yang dikatakan itu ada krisis moral, ada krisis spiritual itu ya. Mungkin caranya mungkin meningkatkan SDM. SDM di sini dalam arti bukan semata-mata kecerdasan intelektual ya. Jadi intelektual ini sudah kalau kita lihat itu sudah luar biasa. Justru kecerdasan ini kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional, itu peduli, simpati, empati itu pada pertama apalagi juga itu kecerdasan spiritualitas itu adalah semangat ya, bagaimana dia menghadapi tantangan ya, terutama tantangan dalam dirinya. Saya yakin dan percaya itu ya, mungkin orang-orang yang menjabat pada mulanya itu orang yang sudah bertekad ya, ingin itu untuk demi bangsa dan negara. Tapi karena godaan-godaan yang begitu besar, yang luar biasa, disinilah dia akan mungkin itu ya, di sini akan diuji itu ya. Jadi bagaimana jiwa patriotisme itu kadang-kadang dia itu goyah itu ya. Nah sehingga dengan sendirinya kita melihat itu banyak sekali itu ada hal kalau kita melihat fenomena mengapa banyak terjadi oknum-oknum ya, banyak yang melanggar itu ya. Dan pertama sekali kalau kita lihat itu pada posisi-posisi yang sangat strategis itu kita mungkin inilah mungkin yang paling penting itu bagaimana supaya kita tingkatkan itu supaya betul-betul dia kuat itu dalam menghadapi tantangan. Tidak sampai dia sering tertarik itu dengan hal yang bukan haknya itu ya. Nah sehingga dia itu goyah itu ya. Nah sehingga akhirnya apa yang terjadi? Bukan kebenaran tapi pembenaran. Dan kebanyakan sekarang itu terjadi pembenaran. Merasa benar semua merasa benar. Ada tipis itu antara kebenaran dengan pembenaran itu karena intelektualnya tinggi itu ya. Nah kira-kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan lah. Jadi SDM ini bukan hanya semata-mata kecerdasan intelektual, tapi harus diimbangi dengan kecerdasan emosional, spiritualitas, dan lebih penting lagi adalah adversity. Itu adalah kecerdasan untuk bagaimana menghadapi tantangan atau mengubah tantangan menjadi peluang. Om Rahayu Pak Sutaya. Suksama niki. Baik, kita langsung tanggapi Pak Sutaya di Teja Kula niki Pak Parma. Ya betul ya, memang don't judge the book just from the cover istilahnya ya. Jadi jangan hanya melihat tampilan luar ya, buku itu hanya dari tampilan yang menarik ya, tapi juga isinya. Namun di era kekinian casing itu memang penting juga. Iya. Sebagai branding juga itu casing ya. Kalau boleh lihat salah satu contoh yang berhasil brandingnya pengacara misalnya Pak Hotman Paris itu kan branding kan. Ya selain memang isi beliau juga adalah ya kompeten memang ya mampu. Itu salah satu contoh ya. Memang kita ini ada di disruption era, Mbak Heni dan pendengar sekalian. Disruption era itu era yang memang ya kalau bahasa sederhananya era ketidakpastian. Jadi tidak ada formula yang pasti sekali terhadap apapun itu. Cepat berubah. Salah satu indikasinya adalah situasi VUCA ya. Saya sering menyebutnya volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ya, bagaimana kompleks situasi sekarang ini? Tanda kutip. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, carut marut bagaimana situasi global ini ya. Semua kayaknya tidak punya skema formula yang tepat sekali untuk dalam penentuan kebijakan misalnya strategi.
ketidakpastian juga uncertainty. Ini kan sering terjadi kan, ya contoh kayak lalu lah kita pandemi seperti Jailangkung sering saya bilang datang tidak undang, pulangnya nggak bilang-bilang kan gitu kan. Nah kemudian complexity, permasalahan semakin kompleks. Tadi kita sudah bahas dengan Mbak ini masalah mentalitas, ya mohon maaf, cepatnya mengambil tindakan anak-anak muda yang tidak patut, tidak wajar, itu kan hal-hal yang memang juga salah satunya terkait kompleksiti. Permasalahan anak muda sangat kompleks sekarang melihat. Dan anak muda, sebenarnya anak-anak kita ini cerdas, Mbak ini, cerdas. Cuma mungkin perlu daya arah yang lebih kuat lagi dalam konteks dari pusat pendidikan dan pentahelixnya tadi, peran pemerintah, sektor swasta, organisasi, dan kita semua lah, peran kami sendiri juga di organisasi yang sangat penting. Nah ini yang rasanya perlu kita gini, dan ambiguity, jadi serba ambigu, mana yang benar mana yang salah. Nah, contohlah kita akan menghadapi pilkada misalnya, figur-figur bermunculan, mana yang tepat mana enggak, itu kan kadang ya memang kembali ke penilaian masing-masing ya. Tadi karena Pak Sutayo juga menyinggung terkait itu ya. Nah, jadi memang satu sisi ya harus dalam konteks misalnya ajaran Ki Hajar Dewantara ya, bagaimana di depan, di tengah dan di belakang ini harus sama-sama juga saling mendukung. Nah juga ya nih karena akan menjelang pilkada, bagaimana juga selalu hati-hati kita pemimpin ya, harta tahta kuasa etika ya itu harus terus dijaga bersama-sama ya. Dalam konteks juga bagaimana bisa menarik minat anak muda untuk berpartisipasi, karena ini kan sudah akan dekat juga Mbak ini ya, pilkada serentak ini ya, juga anak-anak muda juga harus bisa cerdas lah melihat. Karena selalu ada istilah dari dulu kan 5O ya, bagaimana otot ya, kemudian otak, ongkos ya, kemudian omong dan organisasi. Nah, itu kan dipakai sebagai alat, tapi kalau dalam konteks positif dan untuk memang kemaslahatan masyarakat, cita-cita membangun negara, menjaga 4 konsensus berbangsa bernegara ya, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus terus terajut kuat ya. Nah, ini ya rasanya kita harus tetap optimis gitu. Yeah. Wah, luar biasa ini. Ini Pak Narto juga tidak bisa masuk. Terima kasih Pak Narto. Mohon maaf niki, implementasi revolusi moral dari Presiden Jokowi dengan regulasi seperti MP4, ada TAP MPR lah, gerakan bersama. Mereka ada tindakan tegas jika masyarakat di pinggir jalan, toko-toko tidak pasang bendera merah putih dari berbagai aparat, orang pemuda, Satpol PP, Kodim, diingatkan, ditegur, kasih bendera kah atau suruh beli, ajak dagang benderanya keliling. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Narto juga sudah ikut bergabung. Pak Parma terakhir yang ingin disampaikan Pak Parma terkait dengan upaya tumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda. Singkat. Oke, baik. Kalau boleh minjam istilah Jawa ya, ada yang bagus sekali, mikul dhuwur mendem jero ya. Jadi bagaimana kita sebagai anak bangsa ya, sekurang-kurangnya pasti kita punya kelebihan menjadi bagian dari negara Indonesia kita tercinta Mbak ini. Jadi sekurang-kurangnya bangsa kita angkat itu yang positifnya, jangan hanya melihat negatifnya saja. Lalu juga ojo lali, jangan lupa ajaran agama, ajaran orang tua, ajaran guru ya. Ojo dumah, jangan sombong ya, jangan sok gitu ya. Kemudian juga istilahnya ojo ngoyo, jangan memaksakan diri terhadap mungkin hal-hal yang rasanya belum pas untuk kita lakukan. Kita yakin tantangan bangsa memang besar ya, tapi kita sebagai anak bangsa dengan rasa patriotisme kembali, cinta tanah air, ayo kita bela negara kita semampu kita, sekuat kita, setulus-tulusnya ya. Rasanya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju ke depannya dan menjadi unggul ya, termasuk juga SDM-nya. Terima kasih. Ya. Dan viralkan yang baik-baik begitu ya, viralkan yang bagus-bagus, tunjukkan bahwa negara kita negara yang hebat tentunya. Jangan saling menghujat begitu antar sesama, begitu. Mungkin Pak Parma itu salah satunya agar kita menumbuhkan jiwa patriotisme juga begitu. Dan ini juga dibutuhkan tindakan yang koordinasi begitu ya, agar semangat nasionalisme atau jiwa nasionalisme pada generasi muda ini bisa tertancap dengan kokoh, sehingga nilai-nilai kebangsaan ini menjadi pedoman juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja omongan saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ketua KNPI Buleleng, Bapak Dr. Gede Parma, Empar, upaya tumbuhkan jiwa patriotisme generasi muda. Ini tugas kita bersama pendengar, bukan saja organisasi, bukan saja pemerintah saja, tapi kita masyarakat berani nggak kita negur kalau ada hal-hal yang sudah menyimpang
begitu Ya, ya. betul. Baik, kami akhiri Cek untuk semua. dialog Hai Balik Kengken pagi ini bersama Ketua KNPPI Buleleng, Bapak Dr. IGD Parma Empar. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.